So, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 9 yang telah meluangkan waktu untuk mengerjakan proyek mata kuliah perilaku organisasi ini. Eh, Salam hormat juga kepada dosen pengampu yaitu Bapak Rohman Agus Jatnika selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami dari kelompok 9 kelas Teknik Industri Karyawan 19A akan mempresentasikan mengenai modul 10 yaitu pola atau desain organisasi mikro, di mana anggota kelompok 9 sendiri ada saya pribadi, Ahdi Ikhwanuddin, juga ada Kang Aris Somantri, ada Kang Muhammad Wildan Mukarom, dan ada Kang Yogi Samanhudi. Untuk slide selanjutnya, Kang. Ya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dari pengertian. Dilihat dari pengertian, menurut Stephen Robin menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, di mana bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau suatu tujuan kelompok. Selanjutnya beralih ke pengertian dari desain organisasi. Di sini desain organisasi menekankan pada sisi manajemen dari teori organisasi dengan mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Di mana desain organisasi dapat berupa sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural di mana dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi yang dikelola mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dan tentunya apa saja yang tidak perlu dilakukan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Next. Ya, selanjutnya ada unsur-unsur organisasi sendiri. Di sini ada 6 pokok unsur organisasi, di mana poin yang pertama ada personil atau man, yang kedua ada kerjasama atau teamwork, yang ketiga ada tujuan bersama atau goals, yang keempat ada peralatan atau equipment, yang kelima ada lingkungan atau environment, dan yang terakhir yaitu sumber daya alam tentunya. Di sini yang pertama ada personil atau man. Personil merupakan unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil atau manusia yang membentuk organisasi tersebut memiliki tingkat dan fungsinya tersendiri. Untuk poin yang kedua ada kerjasama atau teamwork, di mana organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi secara bersama-sama, secara berkelompok dan saling melengkapi tentunya. Dan poin yang ketiga ada tujuan bersama atau goals. Di sini sasaran yang ingin dicapai sebuah organisasi baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Untuk poin yang keempat ada peralatan atau equipment. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan sarana dan prasarana tentunya untuk kelengkapan sebuah organisasi. Di sini kami mengambil contoh dari peralatan atau equipment sendiri berupa kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Untuk poin kelima ada lingkungan atau environment. Di sini faktor lingkungan sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Untuk poin yang terakhir, yang keenam ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam juga merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi agar organisasi dapat berjalan dengan lancar
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Di sini sumber daya alam dapat berupa air, keadaan iklim dan cuaca, dan lain sebagainya. Di sini dari keenam unsur organisasi haruslah saling berkaitan untuk membentuk atau menciptakan organisasi yang baik dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Aris. Silakan. Oke, terima kasih Kang Ahdi. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang di sini ada bagian perancangan kerja. Nah, perancangan kerja sendiri atau biasa kita sebut work design merupakan suatu disiplin ilmu yang dirancang untuk memberikan pengetahuan mengenai prosedur dan prinsip yang harus dilaksanakan dalam upaya memahami hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, perancangan kerja sendiri berhubungan dengan karyawan yang di mana tingkat kemampuan para karyawan organisasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang paling penting melalui pengalaman mereka dalam organisasi. Terus perancangan kerja juga berhubungan dengan manajer. Di sini apabila kebutuhan sendiri dari karyawan itu telah dipenuhi, maka hasil karya organisasi dengan sendirinya akan menjadi lebih tinggi. Terus perancangan kerja juga berhubungan dengan konsep. Di sini kualitas kehidupan kerja mencakup teori dan gagasan dari aliran hubungan manusia dengan rekayasa pekerjaan. Contohnya, para manajer dalam melaksanakan kualitas kehidupan kerja agar meningkatkan produksi dan efisiensi kerja tercapai. Next. Pola atau desain organisasi mikro merupakan sebuah proses yang digunakan oleh para manajemen untuk menciptakan tugas individual dan tanggung jawab. Nah, tujuan dari pola atau desain organisasi mikro ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang penting bagi karyawan dan menghilangkan rintangan di tempat kerja. Nah, pola atau desain organisasi mikro ini berkaitan dengan lingkup kerja. Nah, lingkup kerja di sini berisi tentang jajaran kerja atau job rank mengenai jumlah tugas yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya. Terus ada kedalaman kerja atau job deep yang berbicara mengenai kewenangan atau pengendalian pekerjaan. Terus ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini berkaitan dengan rentang kendali dan departementasi. Terus ada isi pekerjaan juga. Nah, isi pekerjaan ini yang dapat membedakan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Biasanya isi pekerjaan ini memiliki dua sifat. Yang pertama sifat subjektif atau persepsi. Yang kedua ada sifat objektif atau uraian pekerjaan. Pola atau desain organisasi mikro ini turunannya ada desain. Nah, desain di sini merupakan sebuah rancangan pekerjaan. Terus ada redesign pekerjaan. Redesign pekerjaan ini merupakan pengulangan rancangan pekerjaan atau kegiatan merancang atau menyusun kembali rencana-rencana yang telah kita buat tentang tugas-tugas para pekerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Apakah berhasil dengan baik? Nah, redesign ini menurut kami tidak dapat menyimpulkan bahwa redesign ini bakal berhasil dengan baik atau tidak, karena desain dan redesign ini berkaitan dengan aturan perusahaan. Karena di setiap perusahaan mungkin perusahaan A memiliki aturan sendiri dan perusahaan B berbeda aturannya yang perusahaan A. Mungkin perusahaan A berpendapat desain dan redesign ini berjalan dengan baik, akan tetapi perusahaan B berpendapat desain dan redesign ini tidak berjalan dengan baik. Desain dan redesign ini tentunya dapat menyebabkan atau mengurangi mengurangi jumlah supervisi dalam perusahaan. Karena yang pertama, desain dan redesign ini dapat melimpahkan wewenang kepada pekerja untuk menyusun pekerjaannya sendiri. Terus dapat menjadwalkan waktu istirahat sendiri, terus dapat mewawancarai calon karyawan itu sendiri. Terus ada memutuskan kenaikan upah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Wildan.
Ya, baik. Terima kasih, Kang Aris. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama, ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri pakaian, jadi yang mengutamakan perubahan mode. Yang selanjutnya yaitu anggota karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi. Wewenang dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur. Yang selanjutnya yaitu ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi, akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Next, slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pentingnya desain organisasi. Yang pertama, mencapai keunggulan kompetitif. Kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Yang kedua, yaitu mengacu pada kontingensi. Untuk memprediksi seseorang yang telah bekerja dengan baik pada satu posisi dalam suatu organisasi akan sama efektif apabila dipindah pada posisi yang berbeda. Yang ketiga, yaitu memanage perbedaan atau diversity. Diversity management atau manajemen keragaman merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang lebih berfokus pada bagaimana manajemen organisasi mengelola diversity atau keragaman dari tenaga kerja yang mereka miliki, sehingga mampu menjadi satu kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi dan motivasi. Motivasi memainkan peran penting dalam mengubah sikap karyawan dalam perusahaan. Sikap acuh tak acuh dapat dipadamkan dengan efisien oleh motivasi. Kehadiran sikap yang menguntungkan tersebut memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menjadi sukses. Yang terakhir yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian organisasi melibatkan desain dari perusahaan. Ketiga bentuk dasar dari pengendalian organisasi adalah pengendalian pusat pertanggungjawaban, pengendalian strategis generik, dan pengendalian proses perencanaan. Pengendalian operasi secara khusus berfokus pada prosedur dan sistem informasi dalam perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Yogi. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, itu desain organisasi mikro, yaitu proses yang digunakan oleh para manajemen untuk menciptakan tugas individual dan tanggung jawab. Di sini ada kesejahteraan organisasi, kemampuan manajemen mendesain pekerjaan dengan baik, mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu kualitas kehidupan kerja, yang kedua adalah model konseptual dari sistem pekerjaan, dari desain pekerjaan, yang ketiga merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Yang pertama yaitu kualitas kehidupan kerja, yaitu pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara simultan dan berkesinambungan. Poin kedua yaitu model konseptual dari desain pekerjaan, yaitu suatu diagram dari suatu set hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap
memberi dampak terhadap atau menghantar ke suatu kondisi target. Poin yang ketiga yaitu merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Di sini merupakan lokasi di mana orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama. Model konseptual dari desain pekerjaan, konsep ini melukiskan faktor determinan penting dari pelaksanaan pekerjaan dan efektivitas keorganisasian. Pada awalnya konsep ini sangat rumit dan tidak mudah dipahami serta sulit diterapkan dalam praktik. Di sini juga ada perbedaan konsep dalam bekerja yang menyebabkan kesulitan dalam prakteknya itu sendiri. Oke, menurut Ivan Sevic dan Matt Matheson, dalam desain organisasi terdapat 4 proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu membagi pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan produk menjadi beberapa tugas yang berbeda dan saling ketergantungan. Lalu ada departementalisasi. Di sini proses pengelompokan aktivitas menjadi sebuah departemen membantu sebuah organisasi dalam mengatur struktur organisasi. Yang selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang. Di sini yaitu sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam proses ini seorang pemimpin mengalokasikan wewenang kepada bawahannya. Yang terakhir yaitu rentang kendali. Di sini jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang pimpinan atau seorang manajer ataupun supervisor pada satu waktu. Oke, demikian presentasi dari kami. Terima kasih kepada akang-akang rekan-rekan kelompok 9 yang telah menjelaskan, telah mempresentasikan materi mengenai pola atau desain organisasi mikro. Untuk rekan-rekan semua yang telah menonton video kami di channel YouTube, diharapkan memberikan pertanyaan atau respon apa saja di kolom komentar. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan juga jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.